Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas yang tentang mempelajari MVC pada kode Igniter. Nah, kita akan membahas tentang ini, bagaimana codingannya. Ya, langsung aja kita mulai. Ya, pertama kita bikin database-nya terlebih dahulu. Di sini dijelaskan kalau disuruh membuat database toko sarung dengan terdiri dari dua tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel kasir, dan yang kedua itu tabel product stock. Nah, langsung aja. Nah, ini saya sudah buat database-nya. Nah, yang ini apa namanya? Ini database yang saya buat itu namanya toko sarung, dan ini tabel yang ini itu tentang produknya. Terus, nah, tentang produk stoknya tadi. Nah, terus kita isi dengan 5 data. Isinya cukup mudah. Kalau enggak kita lewat SQL, ya kita bisa lewat ditambahkan sini. Tapi sebelum itu kita harus buat ini dulu. Tabelnya dulu kita tentuin dulu jenis itunya, integer, varchar atau apa. Kalau udah kita bisa input. Nah, terus yang kedua yaitu tabel tentang kasir. Nah, kasir kita isi dua data sesuai dengan ketentuan di sini. Isi data tabel kasir dengan dua data kasir. Nama Anda dengan hak akses 1 dan nama karyawan Anda dengan hak akses 2. Saya misalkan nama saya sendiri yaitu Aditya Teguh. Saya isi dengan hak akses 1. Sini. Ya, nomornya 1. ID kasirnya kita isi sembarang, terus namanya Adit, terus hak aksesnya 1. Yang kedua kan nanti nama karyawannya kita isi Jamet. Nah, terus isinya nomor 2. Nah, kayak gini. Ya, nah, habis itu kita lanjut ke modelnya. Model harus membuat data dari dua tabel, artinya membuat dua fungsi, get kasir dan get product sarung. Nah, kita ke VS Code-nya, codingannya. Nah, model, kita beralih ke model. Nah, saya kasih namanya itu tenang. Itu filenya namanya get.php. Nah, di sini terdiri dari dua fungsi. Yang pertama, model harus mengambil data dari dua tabel, artinya membuat dua fungsi, get kasir dan get product sarung. Nah, ini fungsinya. Ini saya jelasin. Nah, data kasir ini, public function get kasir itu mengambil data dari tabel kasir. Nah, terus habis itu kita tampung query dari data kasir ke dalam ini. Kita buat variabel data kasir. Terus kita return. Nah, begitu. Sama juga dengan yang produk sarung. Kita ambilnya dari produk stock. Nah, ditampung di sini variabel data produk, terus di return. Nah, terus yang kedua, controller buat dua fungsi index untuk menampung data produk dan menampilkannya pada home. Tapi sebelum kita membuat fungsi yang pertama tadi ini ya, yang model, kita harus setting config-nya dulu. Nah, URL-nya itu kemana? Localhost toko sarung. Ini kan ke sini sama file toko sarung. Config indexnya index PHP, terus nanti autoloadnya array database. Nah, ini kita isi dengan database. Terus sama satunya yaitu di bagian tabelnya sendiri.
Nah, di sini kita setting database-nya terlebih dahulu biar bisa connect. Tadi kan namanya database-nya itu toko sarung. Nah, ini nama database-nya bukan nama tabelnya. Toko sarung, passwordnya kosong karena gak ada. Oke, kita lanjut tadi yang bagian nomor 2. Controller buat dua fungsi. Fungsi index untuk menampung data produk dan menampilkannya pada view. Controller. Nah, kelas utama. Index untuk menampung data produk. Nah, ini fungsinya index. Disload model get sarung. Jadi, disload model itu mengambil yang ada di modelnya itu. Di get ini kan get, jadi masuk ke sini getnya untuk PHP. Kita mau ambil return yang dari sini. Nah, ini kan ditulis data produk sama dengan this get. Maaf, getnya itu mengambil data dari sini ya, dan dari get PHP. Nah, terus data produk sama dengan this get produk sarung produk stock. Jadi di sini data produk menampung yang didapat dari get produk sarung dengan fungsi get produk sarung dengan tabel produk stock. Begitu. Tadi kan nama tabelnya kan produk stock. Nah, parameternya itu produk stock. Terus kita simpan. Nah, kita buat variabel baru untuk menyimpan ininya. Kan kenapa array kan itu kan data di database kan itu banyak. Kalau di kode integer kan mempersingkat codingannya. Jadi dipersingkat dengan array kayak gini langsung. Jadi data kita buat namanya data sama dengan nilainya data produk. Nah, data yang ini. Dan data ini semua ditampung di data sarung. Nah, variabel ini. Namanya juga data sarung sama dengan yang arraynya itu kan. Tampung, dimasukkan ke sini, kita kirim ke view dengan nama filenya home.php. Parameternya data sarung. Di home.php view home.php. Nah, kita masuk sini nih. Tadi kan namanya data. Yang di bagian, nah ini kan namanya data. Jadi di home-nya itu sini data. Kesimpulannya di sini dan as product. Nah, terus kita bikin booking kan pakainya for each itu kita cetak ini sesuai dengan nama di database-nya. Nah, oke. Kita lanjut yang satunya, yaitu di bagian fungsi kasir. Oke. Nah, kita lanjut yang di bagian fungsi kasir ya. Fungsi controller buat dua fungsi. Nah, controller fungsi lainnya yaitu fungsi kasir. Nah, fungsi kasir ini nih sama aja kan, ini kan bikin. Nah, ini awalnya dari modelnya dulu, yang dari get dulu. Kita perginya ke get kasih model. Nah, get. Nah, ini sama aja kayak ini, cuma beda di bagian parameternya aja.
Nah, ini kasir, tuh bedanya di bagian parameter. Oke, terus pergi ke kontrolnya di halaman utama. Nah, itu kan sama bedanya di parameternya aja. Kita ngambil dari tabel kasir, yang ini kita ambilnya dari tabel product stock. Terus kita tampung sama itunya, beda nama-namanya aja. Terus kita kirimnya ke data kasir. Di data kasir mana di view data kasir. Nah, kayak gini. Sama aja kayak yang sebelumnya, cuma beda di bagian parameter. Oke, untuk tampilannya sendiri kayak gini. Nah, ini yang bagian pertama, yang di toko sarunya. Dan untuk yang bagian keduanya, kita masuknya index.php, nama itunya kok masalah baru, nama slashnya, nama fungsinya yaitu kasir. Nah, tuh tampilannya yang bagian kasir. Ya, sekian videonya. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Penjelasan singkat saja. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.